Bab 3. Mengambil tindakan positif. Benarkah berpikiran positif dapat memberikan apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Pada 2006 yang lalu, buku berjudul The Secret diterbitkan dan laris manis. Buku spesifik, apa yang Anda inginkan dapat terkabul. The Secret didasarkan pada hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik mengklaim bahwa setiap peristiwa positif atau negatif yang menimpa tertarik oleh Anda dan pemikiran Anda. Ingin menjalankan usaha yang sukses atau memiliki pekerjaan yang Anda cintai? Dengan pemikiran yang positif, Anda dapat menarik hal itu juga dan inilah rahasianya, mengirimkan pikiran positif ke alam semesta yang tampaknya diciptakan oleh pikiran, dan oleh karenanya memberikan respons terhadap pikiran. Ada sesuatu yang keliru dalam hidup Anda, seseorang yang bertindak tidak adil kepada Anda. Nah, dengan pikiran yang negatif, Anda juga akan menarik hal tersebut. Hal itu karena hukum tarik-menarik mendatangkan kepada setiap orang syarat dan pengalaman yang umumnya mereka pikirkan dan harapkan. The Secret memiliki 3 langkah mendasar, yaitu minta, percaya, dan terima. Mintalah kasih sesuatu yang Anda inginkan atau perlukan dalam hidup ini, lalu langsung ajukan permintaan tersebut kepada kosmos dengan memintanya. Alam semesta akan menjawab. Berpikirlah secara positif dan lihatlah bahwa apa yang Anda inginkan sebagai hal yang sudah menjadi milik Anda. Anda perlu mengetahui dengan persis apa yang Anda inginkan. Jika Anda tidak menyatakannya secara jelas, alam semesta akan mendapatkan frekuensi yang kabur dan akan mengirimkan hasil yang tidak Anda inginkan. Kebenaran artinya adalah bahwa hukum tarik-menarik, yang juga dikenal sebagai tatanan kosmik, didasarkan pada konsep yang lebih dikenal sebagai bias konfirmasi. Bias konfirmasi, sebagaimana dijelaskan pada bab 1, melibatkan upaya untuk mencari bukti dan informasi untuk mendukung dan menegaskan apa yang sudah Anda tetapkan sebagai sesuatu yang benar, selagi menghindari atau mengabaikan informasi yang berlawanan dengan hal tersebut. Jika Anda tersandung dan pergelangan kaki Anda tergilir dan mengklaim bahwa Anda telah menarik peristiwa itu untuk menimpa Anda sebagai hasil pikiran negatif Anda, dengan berpikir, itulah akibatnya, aku sudah tahu seharusnya aku tidak membolos kerja hari ini, aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, ini hukumanku. Anda mencari dan menerima bukti bahwa Anda telah melakukan sebuah kekeliruan. Jika Anda menemukan ruang parkir di halaman parkir mobil, hukum tarik-menarik akan mengklaim bahwa Anda telah menarik ruang parkir itu dari alam semesta sebagai harapan positif Anda bahwa akan tersedia ruang parkir di sana menanti Anda. The Secret dan hukum tarik-menarik mengeksploitasi konsep bias konfirmasi dan menyarankan bahwa hal-hal positif maupun negatif yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil dari kekuatan mistis. Buku tersebut mengeksploitasi fakta bahwa otak kita secara alamiah akan memilih apa yang menjadi perhatian kita. Hukum tarik-menarik menyarankan bahwa benak Anda menarik berbagai pemikiran dan pengalaman sebagai hasil kerja alam semesta. Tidak seperti itu. Benak Anda menarik berbagai pikiran dan pengalaman tersebut sebagai hasil dari cara kerja otak Anda. Dalam bab 1, Anda sudah membaca bagaimana demi kecepatan dan kemudahan, benak Anda mencatat dan memperhatikan berbagai pengalaman yang cocok dengan berbagai pemikiran dan keyakinan yang telah ada sebelumnya. Jadi, jika Anda sudah merasa bahwa Anda bertindak keliru dan Anda tersandung serta pergelangan kaki Anda tergilir, otak Anda dan bukan alam semesta
menyadari kejadian negatif apapun yang Anda alami. Dan jika Anda mencari tempat parkir dengan penuh harap, otak dan seluruh indera Anda, dan bukan alam semesta, sudah memiliki kewaspadaan tinggi untuk memperhatikan tempat parkir yang lowong. Tempat parkir itu tidak serta-merta dan tidak ada rahasia. Hukum tarik-menarik dan tatanan kosmik hanyalah sekedar istilah mistis untuk menetapkan sasaran dan bias konfirmasi yang sifatnya positif. Pikiran positif dan tindakan positif. Apapun cara pandang yang Anda pilih, pikiran positif saja tidak cukup untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Pikiran positif tidak akan menarik peristiwa positif dari alam semesta. Anda tidak bisa sekedar memikirkannya dan berharap untuk bisa menariknya. Anda sesungguhnya harus menindaklanjuti pikiran positif Anda dengan melakukan sesuatu yang positif. Anda harus mengambil tindakan untuk menjalankan usaha yang sukses atau bekerja dalam pekerjaan yang Anda cintai, atau untuk mampu membeli BMW model terbaru. Pemikiran positif tidak dapat menggantikan tindakan positif. Yang dikerjakan pikiran positif adalah mendorong terjadinya perilaku proaktif dan cara-cara pragmatis untuk dapat mencapai tujuan, menaklukkan berbagai rintangan, dan mengatasi kemunduran. Jika Anda mengombinasikan pemikiran positif dengan tindakan positif, Anda lebih mungkin mendapatkan hasil positif. Cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dan meraih impian Anda. Success depends on your backbone, not your wishbone. Kamamari aka lirikal. Memiliki hal-hal yang ingin Anda raih dan kerjakan, memiliki impian dan tujuan, dapat memberi Anda jalur positif yang harus diikuti. Bahkan, bekerja keras mencapai impian membutuhkan rasa optimisme dan sikap positif. Tuliskan sesuatu yang ingin Anda lakukan, sesuatu yang ingin Anda capai. Hal itu bisa menjadi sasaran jangka pendek, sesuatu yang ingin Anda capai dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, atau sasaran dalam jangka waktu yang lebih panjang, sesuatu yang ingin Anda raih. Mungkin hal itu berkenaan dengan kesehatan Anda. Anda mungkin ingin menurunkan berat badan, berhenti merokok, mulai berolahraga lari, dapat berjalan mendaki bukit tanpa kehabisan nafas. Hal itu bisa jadi sesuatu yang ingin Anda pelajari atau tingkatkan, memainkan instrumen musik atau belajar bahasa misalnya. Mungkin hal itu ada kaitannya dengan pekerjaan, mengubah karir, bekerja lepas, atau menjalankan bisnis Anda sendiri. Melakukan semacam pekerjaan sukarela, bekerja di luar negeri, kembali menekuni pendidikan. Mungkin Anda ingin bepergian, mengunjungi New York, Kuba, Asia, Australia, atau Selandia Baru. Bisa saja Anda memiliki masalah yang perlu diselesaikan. Anda menginginkan rumah yang lebih bersih dan rapi, bisa mengatasi seseorang yang sukar dihadapi, meninggalkan pekerjaan, program kuliah, atau sebuah hubungan. Atau Anda mungkin ingin menulis sebuah buku, bergabung dengan band musik atau paduan suara, memenangi sebuah pertunjukan bakat, merasa lebih percaya diri, menjalin pertemanan baru, melakukan sesuatu yang kreatif, menanam sayuran sendiri, menghias kamar di rumah Anda, atau memilah-milah sekardus foto keluarga. Jika Anda memiliki sesuatu yang spesifik yang ingin Anda lakukan, tujuan yang jelas seperti menulis dan menyelesaikan sebuah novel dalam 2 tahun ke depan, atau mengikuti lomba maraton bulan April depan. Namun, jika sifatnya lebih umum, bepergian, menjadi lebih bahagia, lebih sehat, lebih rukun dengan saudara perempuan Anda, maka untuk saat ini, hal itu juga tidak masalah. Langkah selanjutnya, mengidentifikasi pilihan-pilihan Anda akan membantu Anda mengidentifikasi cara-cara khusus di mana Anda dapat meraih sasaran yang lebih besar. Jika sasaran Anda adalah suatu masalah atau problem yang ingin Anda bereskan, renungkan hasilnya jika masalah tersebut berhasil diselesaikan. Bagaimana Anda membayangkan diri Anda selanjutnya
Contohnya, jika problemnya adalah kerja untuk dapat menabung dan melakukan perjalanan, atau jika Anda ingin lebih rukun dengan saudari Anda, apa yang dapat Anda berdua lakukan yang dapat memastikan bahwa hubungan kalian berdua membaik? Nyatakan tujuan utama Anda sebagai suatu pernyataan positif. Utama Anda sebagai suatu pernyataan positif. Untuk meningkatkan peluang Anda dalam meraih sasaran apapun, pikirkan suatu sasaran positif dengan keluaran yang positif. Sasaran yang dibingkai dengan istilah-istilah seperti seharusnya tidak boleh atau tidak akan, sebaiknya tidak atau stop, kalah atau berhenti, tidak akan dapat memotivasi Anda. Alih-alih berpikir contohnya, aku harus berhenti makan makanan sampah. Pikirkan, aku mau makan makanan yang lebih sehat. Dan ketimbang berpikir di sini, aku mau pergi saja. Pikirkan, aku ingin bekerja dalam pekerjaan yang kusenangi, di mana aku menyukai orang-orang yang bekerja sama denganku. Berpikir seperti itu dapat menciptakan energi dan momentum yang positif ketimbang perasaan kekurangan dan benci. Sasaran yang dibingkai dalam istilah-istilah positif memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan ketimbang apa yang tidak harus Anda lakukan. Anda lebih mungkin mencapai sasaran yang Anda inginkan daripada sesuatu. Cek kembali alasan Anda untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Apakah Anda yakin bahwa alasan-alasan tersebut dibingkai dalam istilah yang positif? Jika tidak, tuliskan hal itu kembali. Tuliskan pilihan-pilihan Anda. Sekarang tuliskan pilihan-pilihan Anda. Sekarang tuliskan pilihan-pilihan Anda. Semua cara yang mungkin untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dan meraih impian Anda. Tidak peduli seberapa besar atau kecil gagasan Anda tentang cara-cara Anda untuk mencapai sesuatu, tuliskan pilihan tersebut di kepala Anda. Akan sulit bagi Anda untuk dapat memanfaatkan pemikiran yang lebih ekspansif. Hanya ada sejumlah tertentu informasi yang dapat ditampung oleh otak Anda sebelum informasi itu mengusutkan isi otak Anda. Menuliskan pikiran dan gagasan Anda tidak hanya mengosongkan otak. Menuliskan pikiran dan gagasan Anda tidak hanya mengosongkan otak Anda, tetapi juga memunculkan ide-ide baru. Ide-ide tersebut bisa saja realistis atau tidak realistis. Hal itu bukan masalah, karena hal yang penting dalam tahap ini adalah sekedar membayangkan berbagai macam kemungkinan pada diri sendiri. Misalnya, apa yang akan Anda lakukan jika tidak ada yang bisa menghentikan Anda? Anda tidak harus memikirkan soal uang atau orang lain. Pikirkan pula tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil dilakukan dulu terkait dengan hal yang ingin Anda capai. Jika misalnya Anda adalah bahwa setahun dari sekarang Anda sudah berhasil pensiun dini dan menjadi bahagia dan sukses, maka bayangkan segala hal yang bisa terjadi. Mungkin akan ada beberapa pilihan, contohnya Anda bisa mencari pekerjaan serupa di tempat Anda atau pindah ke tempat lain. Mungkin Anda bisa bekerja lepas atau pindah ke tempat lain. Mungkin Anda bisa bekerja lepas, bekerja di luar negeri, atau mengubah haluan karir Anda. Dan jika Anda ingin belajar cara bermain ukulele, Anda mungkin mengidentifikasi 4 pilihan. Menemukan kelas baru di daerah sekitar, menyewa guru les, belajar lewat kursus keahlian Anda dengan les ukulele. Proses mengidentifikasi pilihan-pilihan Anda dapat membentangkan pilihan tersebut di luar cara berpikir dan bertindak Anda yang biasanya. Dan karena pikiran positif memperluas dan membuka berbagai kemungkinan dan gagasan, Anda mungkin mendapati bahwa beberapa ide Anda memicu timbulnya gagasan-gagasan lain. Ingat, tuliskan ide-ide Anda agar Anda benar-benar dapat melihatnya. Jangan biarkan ide-ide tersebut terjebak di kepala Anda. Ikut kepada diri Anda. Keahlian, kelebihan, dan sumber daya apa yang saat ini Anda miliki yang dapat bermanfaat bagi masing-masing opsi tersebut. Apa saja hasil riset dan informasi lebih jauh yang Anda perlukan.
siapa yang bisa membantu, siapa yang bisa memberi Anda saran dan ide-ide, sumber daya apa saja yang mungkin Anda butuhkan, kapan Anda mengharapkan sasaran Anda tercapai, kapan Anda bisa mulai. Tergantung pada sasaran Anda, mungkin dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, mengambil keputusan yang matang. Sekarang, pikirkan tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi. Tuliskan semuanya. Anda harus menyadari bagaimana perasaan Anda terhadap suatu opsi atau ide saat ini ketika Anda memikirkannya. Jika Anda merasa positif dan terinspirasi, dan merasa bahwa hal itu adalah cara maju yang realistis dan dapat dicapai, maka hal itu adalah pilihan yang benar. Hal itu akan menjadi sasaran khusus Anda. Mengetahui bahwa Anda memiliki berbagai opsi memberi Anda kekuatan untuk memilih. Anda dapat memutuskan terbaik untuk Anda. Mengambil pendekatan selangkah demi selangkah. How do you eat an elephant? One bite at a time. Apapun yang ingin Anda kerjakan dan opsi apapun yang Anda pilih, pun itu mungkin menghadapkan Anda pada tantangan, hal itu seharusnya tidak terlalu sukar atau menyakitkan. Kita bisa saja merasa takut dan berkecil hati saat memikirkan sebanyak apa waktu dan upaya yang harus kita keluarkan. Contohnya, jika Anda tahu bahwa Anda hanya memiliki waktu 2 bulan belajar ukulele agar dapat memainkannya dalam acara nikahan saudara Anda di bulan Agustus ini, atau bahwa Anda ingin menurunkan berat badan 6,5 kg sebelum Natal. Jadi yang perlu dilakukan adalah memecah-mecah sasaran-sasaran Anda ke dalam langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih bisa dilakukan. Mengambil pendekatan selangkah demi selangkah adalah cara yang paling positif untuk maju. Karena hal itu berarti Anda menetapkan diri untuk meraih keberhasilan secara terus-menerus dengan mencapai target-target kecil di sepanjang jalannya. Jadi sekarang tuliskan semua hal yang menurut Anda perlu dilakukan untuk menuju pada sasaran Anda. Kosongkan saja pikiran Anda belum perlu menuliskan hal-hal tersebut dalam urutan tertentu. Misalnya, Anda ingin mengubah haluan karir Anda. Hal-hal yang perlu Anda lakukan bisa termasuk berbicara dengan penasihat karir atau seorang motivator, menghabiskan waktu untuk meneliti secara daring berbagai pekerjaan dan pelatihan dalam karir yang menarik minat Anda, dan menulis kembali CV Anda. Hal itu adalah bagian dari sasaran lain yang lebih besar, tetapi menguraikan sasaran tersebut membuatnya lebih mudah untuk direnungkan dan dikerjakan. Kemudian, rencanakan tugas-tugasnya, langkah-langkah yang perlu Anda ambil, dan pikirkan baik-baik bagaimana dan kapan Anda akan melakukannya. Buatlah satu daftar yang menggarisbawahi langkah-langkah Anda. Akan lebih mudah untuk langsung maju ke langkah berikutnya jika Anda sudah merencanakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana Anda akan melakukannya. Tindakan itu membuat Anda dapat menjaga laju yang stabil dan menjaganya tetap berjalan. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, apa yang pertama-tama akan Anda lakukan? Kapan persisnya? Apa langkah selanjutnya setelah itu? Katakan kepada diri sendiri, inilah yang akan kulakukan selanjutnya, dan ambil satu hal saja yang bisa Anda kerjakan sekarang. Apa langkah pertama yang bisa Anda ambil? Apa langkah selanjutnya? Setiap kali Anda berhasil meraih sebagian kecil dari sasaran, Anda memperoleh semacam rasa puas dan dapat melihat diri Anda sendiri semakin dekat. Seringkali yang diperlukan untuk dapat memperoleh momentum guna menangani seluruh proyek adalah menyelesaikan langkah pertama, lalu kemudian maju ke langkah berikutnya, dan kemudian langkah berikutnya lagi. Setiap langkah bisa saja menantang kita atau tidak dalam cara tertentu. Jika hal itu pecah atau ubahlah langkah tersebut menjadi beberapa langkah yang lebih kecil. Bahkan dengan beberapa langkah yang Anda dapati cukup menantang, Anda bisa mendapati bahwa setiap tugas yang diselesaikan
akan membawa Anda lebih dekat pada sasaran utama. Meskipun saya sangat membenci pekerjaan mengamplas kayu, saya mengingat bahwa saat saya sudah selesai mengamplasnya, saya menjadi selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan seluruh dekorasi kamar saya, dan itu hal positif. Apa yang tadinya terasa mustahil dalam satu lompatan raksasa menjadi lebih mudah dilakukan dalam serangkaian langkah-langkah kecil. Tidak ada hal yang baru dari proses itu. Hal itu adalah sesuatu yang sudah sering kali Anda lakukan sebelumnya. Tugas, aktivitas, atau sasaran apa saja, segala hal yang telah Anda capai dari bangun pagi dan pergi kerja sampai mengatur pesta dan pindahan rumah adalah hasil dari serangkaian langkah kecil. Melakukan berbagai hal sedikit demi sedikit juga memberi Anda waktu untuk memandang kembali pada apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan memutuskan Anda perlu mengganti taktik. Jadi, saat Anda memikirkan setiap langkahnya, tinjau kembali hasilnya, mana yang berhasil, mana yang membantu, dan yang berjalan baik. Mengidentifikasi berbagai sasaran dan pilihan dan mengerjakannya setiap waktu adalah pendekatan yang membantu Leo Babauta untuk keluar dari utang. Dalam blognya zenhabits.net, Leo menjelaskan bahwa semua itu bermula pada 2005 ketika dia memiliki target untuk berhenti merokok, sebuah sasaran yang menurut Leo menggerakkan serangkaian perubahan positif lainnya. Dalam blognya, Leo menulis, "Berhenti merokok mengajariku banyak hal tentang mengubah kebiasaan dan meraih impianku, dan semua aspek yang diperlukan untuk membuatnya berhasil. Aku pernah mencoba dan gagal berhenti merokok sebelumnya, dan ketisisnya, dan belajar dari situ serta terinspirasi oleh kesuksesanku. Kesuksesan dapat menghasilkan kesuksesan jika Anda dapat memanfaatkannya." Leo berkata bahwa untuk meredakan stres tanpa merokok, dia mulai berolahraga lari. Dia mulai dengan berlari sekitar setengah mil. Dan perlahan-lahan memperbesar jaraknya, dan dalam sebulan berhasil mengerjakan lari lintas 5 kilo pertamanya. Sebentar saja dia menjadi tergila-gila dengan lari sehingga dia memutuskan untuk mengikuti lomba maraton pertamanya. Untuk dapat bangun lebih pagi. Saat aku mulai bangun pagi, aku mulai menemukan kegembiraan dari jam-jam dini hari yang lengang. Aku bisa menyelesaikan begitu banyak hal pada pagi hari, bukan pekerjaan tetapi mengerjakan sasaranku. Leo berhasil melunasi utangnya dalam waktu 2 tahun lebih sedikit sembari menafkahi istri dan ke-6 anaknya. Aku berhenti hidup pas-pasan dari gaji satu ke gaji berikutnya dan belajar untuk tetap berpegang pada anggaranku, menghabiskan lebih sedikit, menabung dan melunasi utang-utangku. 2006 dan melunasi setiap sen utangku pada akhir 2007. Hal itu luar biasa, aku sekarang hidup bebas dari utang. Leo sudah hidup bebas dari utang semenjak saat itu dan mulai menciptakan salah satu blog terpopuler di planet ini. Dalam Zen Habits, Anda dapat membaca lebih banyak tentang cara dia melakukannya di zenhabits.net. Peringatan tentang tenggat. Mengetahui kapan Anda ingin mencapai sesuatu dengan hal untuk menyelesaikan dan meraih apa yang ingin Anda lakukan. Namun, berhati-hatilah untuk tidak menjadi terlalu khawatir terhadap tenggat yang ada. Anda mungkin seseorang yang dapat termotivasi dengan mencapai tenggat dan meraih target. Bagus. Di sisi lain, Anda mungkin seseorang yang lebih berorientasi target. Bagus. Di sisi lain, Anda mungkin seseorang yang lebih berorientasi pada proses. Hal itu berarti bahwa untuk Anda mengatakan misalnya aku ingin menurunkan berat badan 6,5 kg sebelum Natal, atau aku ingin mengubah pekerjaanku sebelum April, tidak selalu memenuhi tenggat atau mencapai target. Anda berisiko merasa seakan-akan Anda telah gagal, meskipun jika keadaan Anda jauh lebih baik daripada awalnya. Atau Anda mungkin merasa khawatir atas waktu yang dibutuhkan
untuk meraih apa yang Anda inginkan. Anda cemas bahkan jika misalnya untuk meraih apa yang Anda inginkan. Anda cemas bahkan jika misalnya Anda mulai bekerja lepas sekarang. Dapat dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghimpun klien yang cukup untuk membangun usaha yang baik. Atau bahwa jika Anda meninggalkan pasangan Anda, mungkin akan butuh waktu lama sebelum Anda bisa berjuang memberi diri Anda tingkat yang perlu dicapai atau memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketahuilah bahwa rencana selangkah demi selangkah membuat Anda dapat langsung bekerja secara konsisten menuju apa yang ingin Anda raih selama apapun itu. Apa yang ingin Anda raih selama apapun itu. No matter how many mistakes you make or how slow your progress, you are still way ahead of anyone who isn't trying. Tony Robbins. Tentu saja, beberapa sasaran dengan sendiri menari tango untuk pernikahan Anda tanggal 12 Agustus. Anda benar-benar tidak bisa mengubah tanggal tersebut. Namun, yang bisa Anda lakukan adalah memberi diri Anda sebuah rencana untuk diikuti. Meningkatkan jumlah latihan yang perlu Anda lakukan, alih-alih merasakan tenggat yang perlu Anda lakukan, alih-alih merasakan tekanan tersebut membayangi Anda. Ingat, Anda bertujuan untuk berpikir secara positif. Katakan pada diri sendiri, aku punya rencana, aku bisa mengatasinya. Berfokus saja pada satu hal, positif. Seringkali ketika Anda hendak melakukan sesuatu, Anda membayangkannya terlebih dulu. Hal itu adalah sebuah proses yang alami. Jika misalnya Anda memikirkan perjalanan ke negara lain yang harus Anda lakukan, Anda mungkin membayangkan berangkat dari rumah ke stasiun atau halte bus, lalu membayangkan perjalanan dengan kereta api ke bandara, lalu waktu yang akan Anda habiskan di bandara, lalu penerbangan itu sendiri. Anda lalu membayangkan tiba di tujuan Anda dan berjalan ke tempat sewa mobil. Anda lalu membayangkan sampai ke kota. Atau tempat yang menjadi tujuan akhir Anda. Proses membayangkan itu bermanfaat untuk membantu Anda melakukan hampir segala sesuatu yang ingin Anda kerjakan dan melihat langkah-langkah atau unsur-unsur utama yang dapat mewujudkan. Membayangkan diri Anda mengerjakan sesuatu, otak Anda menciptakan jalur saraf yang akan Anda gunakan ketika sampai pada hal yang nyata. Visualisasi itu seperti seseorang yang berjalan mendahului dan meratakan jalan setapak untuk Anda, menyiapkan jalan tersebut untuk saat-saat ketika Anda siap untuk berjalan ke arah tersebut. Jalur tersebut dibuat untuk mempermudah Anda. Lebih lanjut, proses memvisualisasikan itu memprogram otak Anda untuk menyadari dan mengenali berbagai sumber daya dan informasi dan peluang yang dapat membantu Anda untuk mencapai impian. Hal itu adalah bias konfirmasi positif. Hal itu dapat meningkatkan kesadaran Anda terhadap berbagai kemungkinan positif. Jadi, jika Anda telah membayangkan bepergian ke suatu tempat di Prancis dan seseorang di tempat kerja menyebutkan restoran di tempat tersebut, Anda akan membuka telinga lebar-lebar. Anda akan menjadi lebih awas terhadap informasi tersebut. Hal itu adalah hasil dari sistem aktivasi retikuler otak Anda yang bekerja, memperbesar perhatian Anda terhadap informasi relevan. Selain itu, jika Anda dapat membayangkan diri Anda meraih sesuatu, otak Anda kemudian akan mempercayai dan menerima bahwa hal tersebut memang bisa terjadi dan bahwa Anda bisa melakukannya. Masa depan yang Anda lihat adalah masa depan membayangkan tidak mampu untuk melakukan sesuatu, otak Anda meyakini dan menerimanya pula. Otak Anda tidak dapat membedakan misalnya antara membayangkan dan benar-benar melakukan perjalanan ke negara asing tersebut. Dan seperti yang Anda tahu, jika Anda berhasil melakukan sesuatu sekali saja, Anda dapat melakukannya lagi. Hal itu membantu membangun keyakinan diri Anda. Seperti itulah yang disebut dengan pemikiran yang positif. Jadilah fleksibel.
apapun yang ingin Anda kerjakan dan apapun cara yang Anda pilih untuk mencapainya, Anda tidak perlu memiliki. Saat Anda berupaya untuk meraih hal yang ingin dicapai, apapun itu, Anda mungkin perlu menyesuaikan langkah-langkah yang hendak Anda ambil sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman baru. Anda perlu bersikap fleksibel dan terbuka pada fakta bahwa ada masalah yang bisa timbul. Bersiaplah untuk mengubah haluan saat menghadapi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Hal itu tidak berarti bahwa Anda melepaskan suatu gagasan yang bagus. Hal itu berarti bahwa Anda tidak membatasi peluang Anda untuk berhasil dengan berfokus hanya pada satu cara untuk meraihnya. Jika ketika Anda merencanakan cara-cara untuk mencapai impian, Anda mencermati semua opsi Anda untuk dapat meraih apa yang Anda inginkan, Anda mungkin sudah mengidentifikasi rencana cadangan. Memiliki rencana cadangan bisa membantu sebuah opsi yang dapat Anda terapkan jika opsi awal terbukti tidak praktis atau tidak berhasil. Entah itu sebuah perjalanan, perubahan karir, atau menjadi lebih fit, atau meningkatkan hubungan baik dengan seorang teman atau anggota keluarga, banyak hal dapat terjadi. Cuaca berubah, seseorang tidak ingin mengambil bagian, masalah kesehatan muncul, hal itu membutuhkan lebih banyak uang daripada yang Anda perkirakan. Akan tetapi, jika Anda benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, akan selalu ada cara. Dan kemungkinan besar ada lebih dari satu cara. Secara ringkas, 1. Anda menarik pemikiran dan pengalaman tertentu bukan sebagai hasil dari cara kerja alam semesta, melainkan sebagai hasil dari cara kerja otak Anda. 2. Memiliki berbagai hal yang ingin Anda lakukan dan capai, memiliki sasaran dan tujuan, bisa memberi Anda jalur positif yang perlu diikuti, tetapi Anda memang harus menindaklanjuti pemikiran positif Anda dengan melakukan sesuatu, mengambil tindakan yang positif. 3. Mengetahui bahwa Anda memiliki pilihan memberi Anda kekuatan untuk memilih. Anda bisa menentukan cara untuk maju seperti apa yang terbaik buat Anda. 4. Mengambil pendekatan langkah demi langkah merupakan cara berarti Anda menetapkan diri untuk meraih keberhasilan secara konstan dengan mewujudkan target-target kecil di sepanjang jalannya dan melihat diri Anda semakin dekat dengan apa yang Anda inginkan. 5. Adalah lebih mudah untuk maju ke langkah berikutnya jika Anda sudah merencanakan apa yang akan dilakukan dan cara untuk melakukannya. Hal itu membuat Anda dapat mempertahankan laju yang stabil dan membuat ritmenya konstan. Hal itu juga memberi Anda waktu untuk mencermati apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dan memutuskan apa untuk mengubah taktik. 6. Ketimbang memberi diri sendiri tenggat untuk dicapai, berfokus saja untuk bekerja secara konsisten guna mencapai apa yang ingin Anda raih, selangkah demi selangkah. 7. Visualisasi menciptakan sebuah jalur saraf yang akan Anda gunakan ketika berurusan dengan sesuatu secara nyata. Visualisasi juga memprogram otak Anda untuk menyadari akan berbagai sumber daya dan informasi, gagasan, dan peluang yang dapat membantu Anda mengubah haluan saat menghadapi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Hal itu bukan berarti Anda melepaskan suatu gagasan yang bagus. Hal itu berarti bahwa Anda tidak membatasi peluang Anda untuk berhasil dengan berfokus hanya